Halo, Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah pengharian. Dan mari sebelumnya kita akan menaikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Banyak hal yang tidak dapat kita pahami, namun semua yang itu terjadi tetap Allah mengerti dan Allah bertindak pada kehidupan kita. Allah mengerti dan Allah perkara yang tak dapat
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dan kami persilahkan kepada suara Regi atau tercipta untuk menyanyikan sebuah pujian bagi Allah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kami sebagai rekan-rekan Ibu Lina Santoso saat beliau masih gabung dengan kami di Paduan Suara Gereja Islam Masjid Tercipta, kami malam hari ini akan menaikkan sebuah pujian di seberang sana. Kau menantikan kekayaan yang kekal di surga, di seberang sana, di seberang sana. Tiada lagi kekecewaan di negeri yang mulia, di seberang sana. Kau menyeberangi sungai Yordan ke pintu mutiara, di negeri tanpa kedukaan dan penderitaan. Jubah yang putih dan mahkota tersedia baginya di seberang sana. Dan terutama wajah Yesus melebihi semua di seberang sana. Air mata telah banyak. Di seberang sana tiada duka, di seberang sana, sebab Yesus sertamu selama-lamanya. Amin. Di seberang sana
Mari kita berdoa. Malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan ada yang terbaik dalam hidup kami. Pada saat ini kami boleh bersama-sama melihat bahwa karya Tuhan yang besar, khususnya pada Ibu Lina Pati Santoso. Terima kasih Tuhan untuk karya yang telah diberikan kepadanya. Saat ini dia bersama dengan Tuhan. Dan malam hari ini yang merenungkan sebagai firman Tuhan. Bila firman ini menjadi kekuatan bagi kami yang mendengar, dan kami boleh setia pada Tuhan dan melakukan apa sesuai dengan Tuhan inginkan dan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya ulangi sekali saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, firman Tuhan mengibaratkan bahwa hidup manusia seperti uap. Dikatakan bahwa uap itu sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau kita perhatikan uap, saudara, mungkin tiap hari kita bisa menemukan uap itu di rumah. Kita waktu buat air panas, tentu kita melihat uap itu. Dan uap itu tidak akan sama hilangnya. Kalau udara dingin pasti uap akan cukup lama. Kalau udara panas pasti akan cepat hilang. Demikian juga usia manusia. Saudara, manusia bisa hidup berapa tahun di dalam dunia ini? Tergantung Tuhan yang memberikan kesempatan buat kita. Ada yang seperti Bu Lina saat ini Tuhan panggil manusia 63 tahun. Pada waktu masih dalam keadaan sehat, masih produktif dan boleh tetap melayani. Ada juga dipanggil dalam 30 tahun. Ada 90 tahun. Bahkan kemarin ada seorang orang yang pulang umur 100 tahun. Tapi juga ada yang masih muda dan bahkan masih bayi. Anak saya dipanggil pulang Tuhan usia 7 bulan. Waktu Tuhan, terserah Tuhan. Kapan kita pulang, kapan Tuhan panggil kita, terserah waktunya Tuhan. Seperti uang yang tidak tahu kapan. Lalu firman berkata bahwa uang sebentar saja kelihatan dan lalu lenyap. Waktu kita pulang, saudara, atau panggil pulang oleh Tuhan, bisa waktu yang singkat, bisa waktu juga cukup lama. Bu Lina bagi pulang oleh Tuhan dalam waktu yang sangat singkat. Hari Sabtu kami anggota Paduan Suara yang menyanyi tadi masih ketemu dengan beliau. Selesai Pak Yairus melayani di Yud Gereja Dr. Cipto, malam hari setelah mereka makan dengan pengurus dan Tuan Iwan, mereka mampir ke gereja. Mereka bertemu kami karena Bu Lina dulu ada bagian dari kami. Saya ketemu datang ke Semarang dan ke gereja Dr. Cipto, pasti kami reunian seperti itu. Ketawa-ketawa, saling menyapa dan ketawa-ketawa. Pada waktu pulang dari gereja, karena kami sedang latihan, dia melambaikan tangannya seperti biasanya. Tapi tidak nyangka malam hari itu saya dapat kabar dari Pak Yairus, Bu Lina waktu pulang ke rumah sesak nafas. Dan hari Selasa pagi Tuhan panggil dia pulang. Sangat singkat, seperti uap yang sebentar saja hilang.
Saudara, apakah hidup manusia hanya seperti ini? Uang itu bisa bermacam-macam, saudara. Ada uang yang memang tidak ada gunanya. Begitu keluar langsung hilang begitu saja. Tetapi uang itu bisa banyak gunanya bagi manusia. Zaman dulu, saudara, lokomotif bisa berjalan dengan uang, bisa menarik gerbong di mana besarnya dan berbanyaknya gerbong, dan kuat dan mampu hanya dari uang. Uang bisa membangkitkan tenaga listrik, PLTU, pembangkit listrik dengan uang, bisa menerangi dan bisa menggerakkan berbagai macam alat-alat. Saudara, uang sangat dahsyat dan bisa berguna bagi manusia. Uang juga bisa berguna untuk kesehatan manusia yang sederhana. Pada waktu kita sakit flu, kita sudah menggunakan uang untuk menguatkan hidung kita sehingga flu kita bisa reda. Bisa juga wanita-wanita ibu-ibu menggunakan uang untuk melembabkan kulit wajah. Saudara, uang berguna dan tidak berguna tergantung di mana dan kapan uang itu keluar. Demikian juga manusia. Umur manusia yang berapapun usianya bisa saja tidak berguna, tidak ada artinya. Lahir, lalu bertumbuh, sekolah, kemudian bekerja, menikah, hilang begitu saja setelah meninggal. Atau kita bisa berguna seperti uang yang digunakan untuk menggerakkan listrik. Saudara, Ibu Lina Mari Santoso berikan contoh buat kita bagaimana hidupnya yang berguna dan bermanfaat bagi Tuhan dan bagi banyak orang. Saudara, saya kenal cukup lama dengan keluarga hingga Pak Yairus dengan Lina. Lina menyerahkan diri masuk dalam pelayanan dan menikah dengan Pak Yairus pada waktu masih usia muda dengan latar belakang yang bisa hura-hura, begitu ya Pak. Yang biasanya hidup dengan hura-hura, dia menyerahkan diri untuk masuk dalam pelayanan bagi istri dan Tuhan. Saudara, terhidup yang tadinya begitu lama dan begitu bebas, dia menyerahkan diri untuk hidup sebagai seorang istri yang bertuhan. Saudara, tidak mudah berguna dilakukan, tapi dia lakukan itu. Dia lakukan dan terima itu, dan dia harus melayani bersama-sama dengan Pak Yairus. Pada waktu suatu kali Pak Yairus dipanggil Tuhan untuk melayani di Klaten sebagai pos PI di sana, pos penginjilan. Bukan pos PI yang jalan dengan baik, pos PI yang dalam keadaan carut marut. Saudara, Pak Yus ngomong sama saya begini, saya berkata, bagaimana kalau saya masuk ke sana? Baik kata saya. Saya mengatakan begini, kalau kamu memang dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan yang memanggil kamu di sana, berangkat. Tapi kalau tidak, hanya emosi saja, jangan. Mantap, dia berangkat. Saudara, Pak Yairus bersama Bu Lina berani dengan zona nyaman di gereja yang dilayani di Cipto, masuk dalam pelayanan yang belum tahu masa depannya seperti apa. Mereka berdua merintis pos PI ini dalam persaudaraan dan penuh tentunya perjuangan. Waktu kami datang ke sana, Klaten waktu itu beberapa kali mungkin kami datang ke sana. Mereka hidup sangat sederhana. Mereka tinggal di ruangan di belakang gereja kalau salah, atau di samping gereja, di garasi gereja.
Saudara, hanya dengan kamar yang sederhana, kalau saudara 2 kamar, satu anak-anak masih kecil-kecil dan mereka. Tapi saudara, tidak sedikit keluhan dari Bu Lina. Saya tidak pernah mendengar keluhan-keluhan dari mulut Bu Lina, dan tidak pernah saya mendengar berita-berita bahwa Lina mengeluh atas apa yang dihadapi dan dijalani. Dia tetap sukacita, setiap ketemu pasti ketawa-ketawa. Tidak pernah dia merasa berat dalam menghadapi perjalanan pelayanan di sana. Saudara, di tengah-tengah pelayanan yang masih berat seperti itu, dan mungkin dari makin berkembang gereja basah, dia setiap pelayanan di tengah-tengah kesibukan, dia juga mengambil waktu studi kembali dan sampai terakhir ditabiskan jadi orang pendeta. Seseorang yang telah mendedikasikan dirinya untuk Tuhan dan untuk sesama. Bu Lina sangat mencintai Tuhannya. Dia akan melihat Yesus dan berwaktu untuk Tuhan setiap hari secara pribadi, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan itu konsisten dari sejak dia sederhana, ucap belum apa-apa gereja itu sampai terakhir sebelum dia panggil pulang, masih dia lakukan hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, selain dia begitu mengasihi Tuhan, dia juga boleh melakukan pelayanan dan banyak kesaksian dari orang yang dilayani. Berapa banyak orang yang telah dimenangkan untuk mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat yang dilakukan oleh Bu Lina. Berapa buah yang telah dia hasilkan untuk mulia nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bahwa waktunya dia pulang kepada Tuhan. Seorang manusia pasti sangat kehilangan, jemaat kehilangan, apalagi keluarga. Kami sangat kaget begitu cepat. Waktu di ICU, saya masih bisa mendengar dia baru sulit bicara dan masih bisa bicara. Tetapi pagi hari bisa dikabari, Lina sudah berangkat. Saya sangat takut. Begitu cepatnya. Tapi Tuhan punya kehendak. Baiklah waktu Tuhan. Terus kembali kepadanya. Disambut oleh Tuhan sendiri, dan dia mendapat tempat dan mahkota kehidupan yang Tuhan berikan sesuai yang ditulis Matius pasal 25 ayat 21. Di dalam terjemahan lama dikatakan demikian, sabarlah, hai hamba yang baik dan setiawan. Atas yang sedikit pun engkau setia, aku akan menawarkan engkau atas hal yang banyak. Masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhan. Lina sudah setia dari hal yang kecil. Dia tekuni yang kecil dengan penuh sukacita. Dikasih pekerjaan yang begitu besar, dia juga lakukan. Dan saat ini Tuhan berhentian kepadanya, sabar hamba yang setia, dan kamu masuklah dalam kesukaan Tuhan. Saudara, Bu Lina sudah kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Saudara, hidup ini seperti uap kata firman Tuhan. Tapi uap yang apa yang kita berikan dalam hidup ini? Apakah yang uapnya begitu saja terbuang, atau uap yang bisa berguna dan bermanfaat untuk Tuhan dan untuk sesama? Di tangan kita lah. Itu terserah kita. Saudara, Lina telah beri teladan buat kita. Bantulah waktunya. Selama kita ada kesempatan, mari kita tetap setia. Mari kita tetap memberikan terbaik untuk Tuhan. Ambil waktu untuk menjawab intim dengan Tuhan. Setia dengan yang kecil dalam pelayanan, jadi berkat bagi sesama.
dan berikan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Pak Yesus, seorang manusia mungkin sangat berat Pak Yesus. Saya tahu betapa beratnya, tapi setelah selesai, kembalilah kepada pelayanannya. Jadilah tetap pelayan yang dia terbantu. Apa yang dilakukan adalah sesuatu yang bisa diteladani dan dilakukan. Sampai saatnya Tuhan berkesempatan terberhenti baru untuk Diki dan Michelle. Teladanilah mamamu tercinta. Dia setia di tengah-tengah kesulitan seperti itu untuk memelihara kalian berdua. Mereka kalian berdua dididik dan dididik oleh seorang ibu yang sangat mengasihi. Jadilah teladan dalam hidupmu. Berilah hidup untuk Tuhan. Jadilah berkat buat banyak orang untuk kalian. Kalian diteruskan menerus dari mama tercinta. Bapak-Bapak sekalian, pada malam hari ini, mari kita bersama-sama tetap setia pada panggilan kita menjadi berkat bagi banyak orang dan tetap setia pada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan berkati firman-Nya. Saya minta dari Bapak Pendeta Paulus Arianto berdoa untuk acara besok biar menyertai dan menolong pada waktu pemberangkatan jenazah dan juga pemakaman di pemakaman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat menguatkan kami dalam kaitan dengan waktu hidup kami memang singkat ya Tuhan. Tetapi dalam kaitan dengan kualitas kami bersyukur bahwa Engkau mampu mengurapi kami dan menghidupi kami dengan roh yang penuh kuasa untuk dapat membangun suatu kehidupan yang berkualitas di hadapan-Mu. Sehingga bukan soal lama atau pendeknya kami mendapat kesempatan hidup di dunia ini oleh karena anugerah-Mu, tetapi kami bisa dengan pertolongan Roh Kudus membuat hidup kami berkualitas sebagai buah, sebagai hasil karya daripada Roh Kudus, dari karya penebusan Kristus, sehingga dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami juga dapat mendengar kesaksian dari rekan-rekan pelayanan, dari rekan-rekan jemaat yang ada dan mengenal kekasih kami, istri dari Pak Yairus, Ibu Linawati, yang kami sangat bersyukur karena hidupnya kami percaya menjadi kehidupan yang dipersembahkan sebagai hidup yang berkualitas di hadapan-Mu, sehingga bagaikan uap tetapi bukan sembarang uap. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Yairus, anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya. Kiranya kekuatan Roh Kudus akan terus menopang mereka. Kami percaya pengharapan yang teguh sudah Engkau tanam dalam hidup mereka secara keluarga, untuk betul-betul tetap teguh di hadapan Engkau
dan melayani Engkau sampai sesuai dengan waktu yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Engkau akan terus menyertai mereka dalam pelayanan, baik di jemaat Klaten maupun pelayanan-pelayanan yang lain yang Engkau percayakan kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar dari Ibu Lina dan Pak Yairus. Kiranya mereka tetap bersatu sebagai keluarga besar yang tak terpisah di dalam iman, di dalam roh, sehingga itu tetap menjadi satu kekuatan, kesepakatan, kekuatan yang dahsyat, yang saling menopang masing-masing anggota keluarga untuk semakin memuliakan nama-Mu dalam hidup yang singkat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat di Klaten Tuhan, kiranya dengan Engkau panggil Ibu Gembala mereka yang mereka sangat kasihi, mereka tetap dapat menyatu, menopang pelayanan di sana, pelayanan Pak Gembalanya dengan kesatuan hati, sehingga tetap dapat bertumbuh sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini untuk upacara besok pagi ketika kami akan memberangkatkan Ibu Lina ke tempat pemakaman, di mana dia akan dimakamkan sebagai tempat penantian untuk nanti menerima kebangkitan tubuh ketika Engkau datang kali yang kedua. Berkati upacara besok, berkati seluruh sidang perkabungan pengiburan, dan berkati seluruh perjalanan sampai ke tempat pemakaman, dan semua dapat selesai dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan hidup kami yang ada di ruangan ini saat mendengar firman-Mu dan mendengar kesaksian hidup yang begitu meneguhkan. Kiranya itu juga dapat menular kepada kami semua satu demi satu, sehingga ketika kami meninggalkan ruangan ini, kami juga sudah mengalami transformasi-Mu, terobosan-Mu, sehingga kami pulang dengan lebih teguh lagi dan saling mengikat janji untuk selalu berada di hadapan-Mu sempurna sebagaimana Bapa sempurna. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami. Kami sudah mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk doa yang telah dibacakan, dan juga terima kasih untuk Bapak Penatua Andreas Yantos yang sudah membawakan firman Tuhan. Setelah ini sesuai dengan seperti apa yang telah tadi disampaikan, kita akan mengadakan acara adat Batak. Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara kasihan dengan Yesus Kristus, sesuai dengan adat Batak dan Batak orang Batak, kalau seorang yang sudah meninggal seperti almarhum di sini, nah maka pihak mertua atau orang tua almarhum akan memberikan namanya dos yang terakhir kepada yang meninggal. Pada waktu almarhum kawin dengan adik kami Jairus,
maka almarhum telah diterima, diresmikan menjadi Boru Batak, yaitu Boru Sinaga. Maka karena ibu ini telah meninggal, maka pihak Sinaga dan juga saudaranya itu dari mertua Jairus akan bersama-sama nanti akan memberikan ulos, namanya ulos Pacamo, bukan ulos Pak, ulos sahut namanya. Itu sebenarnya hanya simbol dengan pengharapan kiranya Tuhan tetap melindungi anak keturunan daripada almarhum untuk hari-hari yang akan datang. Jadi itu hanya sebagai simbol. Jadi itulah Lai, supaya saya serahkan sama Lai dengan karena Lai Sinaga sudah dianggap saudara dengan Lai di sini semua. Jadi karena Sinaga juga, jadi hampir sama ya, Sinaga dengan Sinaga ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mewakili keluarga dari Marga Sinaga yang ada di Tapanuli Utara, dan saat ini saya diberikan kepercayaan oleh saudara saya Pendeta Esra Sinaga yang menjadi ito daripada almarhum untuk menyampaikan ulos sabut ini kepada itu kami yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Dan ulos ini kami berikan sebagai tanda perpisahan. Dan kami percaya bahwa dia sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan menyampaikan ulos ini dan kami akan menyampaikan selamat jalan itu dan beristirahatlah bersama dengan Tuhan dan sampai ketemu di Yerusalem baru. Ulos yang kedua kami akan sampaikan ke kami Pendeta Jairus Hasidia. Ini adalah ulos sampai tua. Jadi kami dari Laemu mewakili yang dari Sapuran, dari Siapu Kabong mau menyampaikan ulos ini. Ulos ini adalah simbol untuk memberikan bahwa supaya Lai kami tetap sehat dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Dan itu kami ini sudah mendahului dan kami tetap berdoa supaya Lai tetap kuat di dalam Tuhan sampai Tuhan menghendaki setiap kita kapan Tuhan memanggil. Dan kami akan menyerahkan ulos ini kepada Tuhan.
Kemudian itu kami ini juga sudah diberkati oleh Tuhan bersama kami, 2 orang anak dan 2 orang menantu, bahkan juga cucu. Ini adalah ulos Panggabe, ulos yang menyatakan kasih kepada bere kami dan boru kami. Jadi benar, walaupun mama sudah pergi, tetap kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap atas bere kami dan juga cucu-cucu kami, dan tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam penyertaan. Dan kami akan menyerahkan ulos ini kepada bere dan boru kami bersama cucu-cucu kami. Namanya ulos Panggabe. Pertama sama Biliati dan para pemain. Nama Ridwan. Dari saya, ya. Jadi adik-adikku, anak-anak kami, sini kita sebentar sama-sama berdiri. Mana tadi? Sini ada. Oleh kami di sini yang 3 dengan Inangkau, hula-hula kami dalam bahasa Batak. Terima kasih atas pemberian ulos yang Lai berikan sudah, ulos sabut, ulos sapi tua, ulos gabi-gabi sama anak kami di sini. Kami tidak bisa membalasnya dengan apapun sebenarnya sama kami, hula-hula kami di sini. Tapi adat Batak yang mengatakan bahwa kami juga akan memberikan pisau, namanya pisau dalam bahasa Batak. Kalau di Parliditan itu namanya lomba lain. Mungkin itu yang bisa, walaupun sebenarnya tidak seperti yang biasa kita lakukan di sana, tapi bagaimanapun yang bisa kami sampaikan nanti, biarlah Lai berdoa dengan Lai yang buat juga di sini, supaya di hari-hari yang akan datang anak-anak kami di sini tetap Tuhan berkati, dan juga adik kami Jairus ini Tuhan berikan kekuatan dalam pelayanan. Kita sama-sama berdoa. Oleh karena itu mana? Ya, terimalah ini Lai, apapun, jangan lihat besarnya, tetapi lihatlah supaya kita sama berdoa kepada Lai di sini Jairus dengan anak-anak kita sendiri di sini Lai, ya.
Terima kasih, itulah yang bisa kami sampaikan dari keluarga di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih buat mulai kami dan juga bere kami yang sudah dan kami percaya ada kekuatan dari Tuhan terus dalam kehidupan keluarga dan segala sesuatu yang terjadi. Kita tahu Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi di balik itu, dan tetap kuat, tetap berharap dan bersandar bergantung kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, upacara adat Batak telah selesai. Kini kita akan mendengarkan kata penghiburan dari Ketua Umum PGI. Saya persilakan Bapak Pendeta Boma Kunto. Pendeta. Sidang perkampungan yang saya muliakan, saudara saya kekasih Pendeta Jairus Asubian, kedua anak terkasih menantu dan cucu. Perkenankan pada kesempatan ini saya atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya istri terkasih dari Pak Pendeta Jairus Asubian, Pendeta Haji Nawati Santoso. Bapak Ibu sekalian, saya mengenang keramah tamahan dari Ibu Pendeta Lina. Saya ke Klaten, tidak pernah membiarkan kami lapar atau haus, bahkan tengah malam pun dibawa keliling untuk mencari minum. Begitulah keramah tamahan ibu kita terkasih ini dan senyum yang luar biasa. Saya juga mendengar kisah-kisah bagaimana pelayanan beliau, terutama masa-masa awal Pendeta Jairus memasuki pelayanan di Gereja Isa Masih Jemaat Klaten. Tidak mudah pada waktu itu, penuh perjuangan oleh karena jemaat memang yang masih sangat sedikit dan minim waktu itu. Tapi semuanya dihadapi dengan baik. Kini beliau telah berpulang. Kematian itu